Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mari kita tambahkan pula dengan doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, untuk materi pada hari ini akan Bapak kupas. Materi pada hari ini ialah bab 2, hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Oke, bisa kalian lihat peta konsep pembelajaran pada hari ini ialah hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Bisa kalian lihat yang mana kita harus bisa pandai berperilaku jujur sebagai implementasi dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 42. Dan pencapaian di dalam peta konsep ini adalah perilaku amanah sebagai implementasi dari Quran Surah Al-Anfal ayat 27 dan perilaku istiqomah sebagai implementasi dari Quran Surah Al-Ahqaf 13. Adapun setelah kita mempelajari materi yang ketiga di atas ini, ya, ini sama ini, kemudian menerapkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang Bapak banggakan, selanjutnya untuk kompetensi dasar yang harus kalian miliki pada materi ini adalah 3.5. Memahami makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Kalian bisa memahami makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Dan berikutnya 4.5, kalian mampu menyajikan makna perilaku jujur, amanah, istiqomah dalam hadis yang terkait. Selanjutnya, indikator pembelajaran dikatakan berhasil apabila kalian dapat berperilaku jujur, berperilaku amanah, berperilaku istiqomah. Dan bisa dikatakan berhasil apabila kalian mengetahui dalil naklinya dari jujur, amanah, maupun istiqomah. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini, yang pertama, diharapkan menyebutkan pengertian jujur sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah 42 dan hadis yang terkait. Kemudian tujuan pembelajaran yang berikutnya menjelaskan makna jujur sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 42 dan hadis yang terkait. Berikutnya lagi, menunjukkan contoh jujur sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Baqarah 42 dan hadis yang terkait. Yang keempat, menampilkan perilaku jujur sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Baqarah 42 dan hadis yang terkait. Berikutnya lagi, menyebutkan perilaku amanah sebagai implementasi dari Quran Surah Al-Anfal ayat 27 dan hadis yang terkait. Berikutnya,
menjelaskan makna amanah sebagai implementasi dari Quran Surah Al-Anfal ayat 27 dan hadis yang terkait. Dan berikutnya, menunjukkan contoh perilaku amanah sebagai implementasi dari Quran Surah Al-Anfal ayat 27 dan hadis yang terkait. Dan yang ke-8, menampilkan contoh perilaku amanah sebagai implementasi Quran Surah Al-Anfal ayat 27 dan hadis yang terkait. Kemudian, menyebutkan pengertian istiqomah sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Ahqaf ayat 13. Dan kalian diharapkan menjelaskan makna istiqomah sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Ahqaf ayat 13 dan hadis yang terkait. Baik, setelah kalian melihat peta konsep ini, kita langsung pelajari yang ini, materi ini. Silakan kalian baca salah satu di antara kalian. Baik Pak, saya mau baca ya Pak. Jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya ada pada di perbuatan, itulah yang sebenarnya. Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Namun, kadang kita enggan mengikuti hati nurani. Bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai hati nurani, maka itulah yang disebut dusta. Apabila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dinamakan bohong. Dusta atau bohong merupakan lawan kata jujur. Mengapa kita harus jujur? Jujur itu penting. Berani jujur itu hebat. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik, dan seimbang, agar tidak ada yang dirugikan, dizalimi, dan dicurangi. Kita harus jujur. Jadi, untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya adalah kejujuran. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi. Oke, situ saja. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita melanjut ke materi berikutnya atau sudah jelas? Ya Pak, saya mau tanya Pak. Ya, pertanyaannya silakan. Pak, berarti kalau jujur itu tidak bohong ya Pak? Tapi seringnya saya lihat kalau misalnya takut itu kan kita pasti bohong Pak. Untuk menghindari seperti itu gimana ya Pak caranya? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih nak. Jujur memang sangat pahit. Ada sebuah hadis, qulil haq walau kana murrah. Katakanlah yang benar, yang jujur. Jika itu memang benar, katakanlah qulil haq walau kana murrah, walau itu memang menyakitkan. Jadi pahalanya orang yang jujur, ya nak ya, pahalanya orang yang jujur itu tidaklah murah, nah. Malah di dalam Quran surah bukan Quran ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, bisa kalian baca ini. An Abdullah ibni Mas'ud. Hadis ini dari Ibnu Mas'ud, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya orang yang jujur, yahdi ilal birri, mengantarkan kepada kebaikan, wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu mengantarkan kepada surganya Allah. Jadi kalau kita walaupun dalam keadaan apapun dan tetap kita jujur, maka imbalannya adalah tidak lain dan tidak bukan dan tidak murah, apalagi itu adalah imbalannya surganya Allah, gitu ya. Nah ya, jadi itu yang Allah memberikan jaminan bagi orang yang jujur akan masuk surganya Allah. Ada yang mau tanyakan lagi sebelum kita mengupas lebih dalam lagi? Tapi kan ada ya Pak, jujur yang nggak pahit. Enak Pak, namanya jujur kacang hijau Pak. Oh, jujur kacang hijau. Betul. Itu mah bukan jujur. Itu adalah bubur kacang hijau.
bisa ae gitu ya. Bisa ae. Jujur kacang hijau. Betul, itu jujur yang tidak pahit. Namanya jujur kacang hijau. Betul, ada istilah baru ya. Baik, anak-anakku, nggak ada pertanyaan. Jadi, perlu kalian ketahui bahwa tadi yang dinamakan jujur adalah kesesuaian antara sikap, perkataan, dan perbuatan. Banyak sekali orang, Pak, saya jujur. Itu jujur di lidahnya saja, di lisannya saja, tetapi kadang perbuatan dan sikap kadang juga tidak mewakili kejujuran kita. Dan yang dinamakan jujur itu bukan hanya sekedar perkataan yang di lisan saja, melainkan harus tiga unsur inilah yang harus kita laksanakan. Jujur secara perkataan, ya, jujur secara perkataan ini. Nah, kemudian jujur secara perbuatan yang sebenarnya. Terus kok 3 Pak? Di sini kan ada 2 Pak, perkataan dan perbuatan. Iya betul. Ada juga jujur secara hati atau asyidqu bil qalbi, jujur secara hati. Oke? Oke, Pak. Ini